Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Iga dan Feby. Nah, pada kali ini kita akan bahas terkait salah satu kasus manajemen kompensasi ini, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Febian Eka Putri, NPM C1 C02004, dan ada teman saya Iga Fernando, NPM C1 C020089. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas case study Williamson and O'Wheeler. Nah, dari gambaran umum kasus ini nih teman-teman, pada awal tahun 1984, Dewan Kebijakan Williamson dan Oliver menyetujui adanya usulan dari Ted Johnson, seorang managing partner nasional, di mana hal ini eh, di mana usulan dari Ted Johnson ini untuk melembagakan program kompetensi insentif yang berlaku bagi semua partner dalam perusahaan si Williamson tersebut gitu. Nah, Williamson dan Oliver merupakan salah satu kantor akuntan publik yang terbesar dan tercepat tumbuh di Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini memiliki kantor di lebih dari 50 kota besar dan 500 partner. Setiap kantor terlibat dalam audit, layanan penasehat, manajemen, dan layanan pajakan. Kantor-kantor praktik dikelompokkan ke dalam 5 wilayah. Nah, setiap wilayah ini dikepalai oleh direktur wilayah. Di bawah direktur wilayah ada yang namanya partner in change atau PAC yang mengelola kantor-kantor individual. Nah, pandangan Ted Johnson ini mengenai program intensif itu bahwa Ted Johnson yakin sistem intensif yang baru akan membantu mengkalibrasi tindakan-tindakan para partner agar sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk kesuksesan perusahaan. Nah, dari gambaran kasus tadi kita dapat menyimpulkan atau dapat mempertanyakan beberapa hal nih teman-teman, yaitu pertama, apakah Williamson dan Oliver ini melakukan kebodohan karena memberikan penghargaan untuk A sementara mengharapkan B? Lalu dapatkah kita memperkirakan bahwasanya para PAC akan mengkhawatirkan faktor-faktor yang tidak ada pada sistem penghargaan yang formal? Ketiga, apakah bidang-bidang kinerja yang lunak dan berorientasi pada masa depan dapat dikuantifikasi secara memadai agar dapat dimasukkan ke dalam sistem penghargaan tersebut? Lalu dengan adanya tugas manajemen saat ini, bagaimana kita menyusun kumpulan ukuran untuk sebuah kantor WO atau Williamson dan Oliver tadi? Nah, ukuran apakah yang dan berapakah bobot lintas kumpulan ukuran tersebut? Apakah jawaban kita tuh akan bervariasi lintas kantornya? Lalu dengan adanya pemahaman kita mengenai situasi industri tersebut, bagaimana posisi Williamson dan Oliver tadi dalam industri tersebut atau akuntan pabrik tadi. Nah, dan kesan Ted Johnson atas Miss WO atau Williamson dan Oliver tadi, apakah rencana insentif yang baru merupakan faktor yang positif atau negatif dalam manajemen perusahaan? Jadi kita akan melihat apakah Williamson dan Oliver ini melakukan kebodohan jika mengharapkan jika memberikan penghargaan untuk A sedangkan mengharapkan B. Lalu bagaimana perkiraan para PAC-nya, serta bidang-bidang kerja yang lunak berorientasi pada masa depan apakah dapat dikuantifikasi secara memadai. Lalu ada ukuran dari sebuah kantor WO serta situasi WO di industri tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama, kedua dan ketiga akan dijawab oleh Kak Iga nih teman-teman. Mungkin boleh kepada Kak Iga dipersilakan. Oke, ini dokumen pertama ya, di mana Wilson, Williamson dan Oliver itu tidak melakukan hal yang bodoh, di mana karena tujuan dari program kompensasi dari perusahaan dan di mana untuk membuat keputusan tepat agar perusahaan itu bisa bertahan lebih lama, di mana di dalam uraian PIC itu kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya, cenderung sebagai seorang manajer itu
tidak memiliki kemampuan manajerial, fokus terhadap pencapaian profit jangka pendek, dan secara psikologis belum dapat berpindah dari pandangan perusahaan lokal ke kantor cabang lokal dan juga dari perusahaan nasional, di mana secara singkat mereka itu masih memiliki pola pikir sebagai angkutan dan bukanlah sebagai manajer. Maka dari itu, Fitch itu mungkin saja khawatir tentang faktor-faktor yang tidak ada pada sistem penghargaan yang formal. Di mana karena banyak Fitch yang tidak paham dengan sistem penghargaan yang baru, yang mana itu diusulkan oleh Ted Johnson. Dikarenakan mereka itu tidak memiliki pengetahuan manajerial yang cukup. Nah, di mana jika mereka tidak mengerti dengan sistem penghargaan yang baru, maka mereka perlu mendapatkan pelatihan. Nah, jadi menurut kami, jika para pitch itu dilatih tentang sistem penghargaan yang baru tersebut, tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, akan tetapi juga memberikan manfaat secara pribadi pada mereka sendiri. Jadi maka mereka itu pasti akan secara terbuka dapat mengimplementasikannya. Dan juga sistem penghargaan yang baru itu memiliki satu set bidang-bidang kinerja yang lunak dan berorientasi tentang masa depan, seperti suatu komitmen perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana suatu kinerja itu dinilai. Jadi perusahaan harus meyakinkan bahwa faktor keras itu bukan merupakan satu-satunya pengukuran yang mempengaruhi akun mereka ketika bonus diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang kinerja yang lunak dan berorientasi terhadap masa depan itu cukup dikuantifikasikan secara memadai dan dapat dimasukkan ke dalam sistem penghargaan yang baru. Ini itu. Oke, terima kasih kepada Kak Iga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Feby yang menjawab ya teman-teman. Nah, dalam bidang yang ditanggung jawab utamakan oleh PIC ada 6 spesifik faktor yang akan dievaluasi oleh masing-masing kantor. Nah, yang pertama itu ada oke, sebentar ya teman-teman. Ada net income. Nah, biasanya PLC secara natural akan fokus pada pendapatan bersih dari departemennya, seperti yang dikatakan oleh Direktur Wilayah, laba merupakan nama dari permainan perusahaan. Oleh karena itu, di sini menurut saya akan memberikan bobot yang tinggi pada laba, di mana poin yang utama ketika memasukkan laba ke dalam akun adalah besarnya laba yang sangat bervariasi dan bergantung pada daerah di mana kantor tersebut berada. Lalu ada yang namanya collection. Collection ini merupakan jumlah hari dalam penagihan yang belum dilunasi, yang merupakan waktu rata-rata dalam hari di mana piutang belum dilunasi. Hal ini membantu jika ada perubahan dalam piutang, apakah terjadi karena perubahan dalam penjualan atau ada faktor lain seperti perubahan dalam ketentuan penjualan. Lalu membandingkan jumlah hari dalam penagihan yang belum dilunasi dengan ketentuan kredit perusahaan yang merupakan sebuah indikator apakah departemen telah mengelola piutang secara efisien, terus melakukan penagihan yang sangat bervariasi menurut daftar klien yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, perusahaan kecil atau klien mungkin saja dapat membayar lebih cepat daripada perusahaan besar. Jadi tidak tergantung ukuran perusahaan dalam pembayaran hutang atau piutang. Lalu ada yang namanya client service. Nah, client service ini merupakan pengukuran tunggal terbaik dari layanan klien. Nah, mungkin bisa berupa pertumbuhan pendapatan oleh klien. Dengan memperbanyak jumlah klien nih, kantor akuntan itu merupakan faktor yang sangat penting. Namun bagaimana PIC melayani klien-klien yang secara efektif dari tahun ke tahun bukan hanya mengenai pendapatan, tetapi apakah PIC dapat melakukan keberlanjutan dengan klien-klien yang sudah didapat atau klien-klien yang sudah
pernah berkonsultasi ke kantor akuntan tersebut gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, mungkin saya akan memberikan bobot yang tinggi kepada layanan klien juga atau client service. Lalu ada human resource development. Nah, human resource development ini merupakan pengukuran paling penting dalam kategori eh, spesifikan faktor yang merupakan hal yang paling utama mungkin dilihat adalah pengaturan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Bagaimana mereka menilai kinerja dan memastikan bahwasanya proses evaluasi sebenarnya telah menghasilkan perubahan. Namun, saya percaya bahwasanya efektivitas dari seorang PSC akan terikat pada perencanaan kompensasi. Lalu yang kelima ada one frame commitment. Nah, di mana manajemen yang baik harus fokus pada tujuan dan kebutuhan perusahaan. Di mana apa Nah, PIC seharusnya tidak hanya berfokus pada profit departemen mereka saja, tetapi juga fokus pada kebaikan perusahaan, terutama perspektif jangka panjang. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya, yaitu perusahaan harus perubahan di pada kantor akuntan pabrik harus dibuat. Nah, dengan mengimplementasikan rencana insentif yang baru dan berfokus pada laba jangka panjang yang merupakan solusi terbaik untuk perubahan yang harusnya dilakukan di perusahaan atau kantor akuntan pabrik tadi. Nah, hal ini dikarenakan rencana insentif yang baru merupakan faktor yang positif dalam manajemen perusahaan. Banyak perusahaan sebenarnya sedang memberikan respon terhadap perubahan dalam lingkungan audit dengan cara mengacukannya dan berharap bahwa hal tersebut akan berlalu begitu saja gitu. Nah, beberapa perusahaan menekankan diferensiasi produk-produk untuk membenarkan harga yang premium dan mengembangkan kepemimpinan berbiaya rendah untuk memungkinkan pemberian harga yang agresif. Nah, biasanya mereka juga mencoba untuk melakukan pekerjaan di luar jasa audit, sehingga hal ini menunjukkan ada banyak perusahaan menghindari pembayaran perusahaan CPA untuk jasanya dan perusahaan CPA akan kehilangan klien. Nah, mungkin itu saja untuk di kasus kita pada kali ini. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Mungkin bisa bertemu di next video. Oke, thank you.